Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri. Pengertian dari limit fungsi trigonometri adalah limit f(x) dengan nilai x mendekati a dinamakan fungsi limit trigonometri jika fungsi f(x) pada limit tersebut merupakan fungsi trigonometri. Yang kedua, kita akan mempelajari sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. Untuk yang pertama, limit x per sin x dengan nilai x mendekati 0, nilainya sama dengan 1. Dan limit sin x per x dengan nilai x mendekati 0, nilainya juga 1. Untuk sifat yang kedua, limit x per tan x dengan nilai x mendekati 0, nilainya sama dengan 1. Dan nilai limit tan x per x dengan nilai x mendekati 0, nilainya juga 1. Untuk yang ketiga, limit sin ax per bx dengan nilai x mendekati 0, itu sama saja dengan nilai limit ax per sin bx dengan nilai x mendekati 0, itu nilainya sama dengan a per b. Contohnya untuk sifat ini, misalkan ada nilai limit sin 3x per 2x dengan nilai x mendekati 0. Itu nilainya sama dengan 3 per 2. Atau contoh berikutnya, ada limit 3x per sin 5x dengan nilai x mendekati 0, itu nilainya sama dengan 3 per 5. Jadi kita hanya perlu mengambil angka di depan variabelnya. Oke, untuk sifat selanjutnya, yang keempat, ada limit tan ax per bx dengan nilai x mendekati 0 sama dengan limit ax per tan bx dengan nilai x mendekati 0, dia bernilai a per b. Contohnya, limit x mendekati 0 dengan nilai tan 10x per 5x. Itu nilainya sama dengan 10 per 5. Atau bisa disederhanakan menjadi 2. Contoh berikutnya, kalau ada limit x mendekati 0, nilainya 15x per tan 3x. Berarti nilainya 15 per 3. Atau disederhanakan menjadi 5. Untuk sifat yang ke-5, limit sin ax per sin bx dengan nilai x mendekati 0 sama dengan limit tan ax per tan bx dengan x mendekati 0, nilainya sama dengan a per b. Contohnya, limit x mendekati 0, ada sin 2x per sin 10x. Itu nilainya 2 per 10. Atau contoh lagi, ada limit x mendekati 0 tan 20x per tan 15x. Berarti nilainya 20 per 15. Untuk sifat yang terakhir, ada limit sin ax per tan bx dengan nilai x mendekati 0 sama dengan limit tan ax per sin
bx dengan nilai x mendekati 0 sama dengan a per b. Contohnya, ada limit x mendekati 0 sin 7x per tan 3x. Berarti nilainya 7 per 3. Contoh lagi, limit x mendekati 0 tan 12x per sin 4x. Berarti 12 per 4. Atau bisa disederhanakan menjadi 3. Demikian ini untuk sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Selanjutnya, kita akan coba bahas soal dari limit fungsi trigonometri dengan penerapan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Untuk nomor 1, limit 2x ditambah sin 3x per 5x dengan nilai x mendekati 0. Kita akan coba selesaikan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Caranya, limit x mendekati 0, ini tanda plus kita pisahkan, jadi sin 2x per 5x ditambah limit x mendekati 0 sin 3x per 5x. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, itu sama saja dengan sifat yang nomor C, sifat ketiga. Berarti tinggal dilihat aja angka di depan x-nya. Ada 2 per 5 ditambah 3 per 5. Hasilnya 5 per 5 atau sama dengan 1. Untuk soal nomor 2, ada limit tan 2x dikali tan 3x per 4x kuadrat dengan nilai x sama dengan mendekati 0. Cara penyelesaiannya kita uraikan. Limit x mendekati 0, ini ada perkalian tan 2x kali tan 3x. Bawahnya pernya penyebutnya jadi 4x kali x. Kalau kita tulis seperti ini, sama. Ini sudah sama dengan sifat yang keempat. Jadi, jawabannya tinggal ditulis 4 per 2 dikali 3 per 1. Jawabannya 12 per 2 atau sama dengan disederhanakan jadi 6. Untuk soal ketiga, ada limit sin pangkat 3 3x per tan pangkat 3 sepertiga x dengan nilai x mendekati 0. Cara menyelesaikannya, kita uraikan. Limit x mendekati 0, di sini ada sin pangkat 3 3x, kita tulis jadi sin 3x kali sin 3x kali sin 3x pernya dijadikan 3. Di sini ada tan pangkat 3 sepertiga x, jadi tan sepertiga x. Di sini jadi tan sepertiga x. Di sini jadi tan sepertiga x. Ini sudah sesuai dengan sifat yang kelima. Jadi, kita tinggal selesaikan 3 per sepertiga dikali 3 per sepertiga kali 3 per sepertiga. Jadinya kalau 3 kali sepertiga
3 dibagi sepertiga jadinya 9 kali 9 kali 9. Dapatnya 9 pangkat 3. Atau jadinya jadi berapa nilainya? 279. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri itu ada 3. Ada substitusi langsung, faktorisasi, dan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, dalam cara substitusi langsung, kadang kita menghitungnya mendapat nilai tak tentu. Itu ada 0/0, ada tak hingga, ada min tak hingga. Jika didapat nilai tersebut, maka kita harus menyelesaikannya dengan cara lain. Bisa menggunakan cara faktorisasi atau menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Selanjutnya, mari kita coba hitung untuk contoh soalnya. Untuk yang pertama, limit sin 2x dengan nilai x mendekati pi per 4. Kita langsung menggunakan substitusi langsung. Jadi, nilai x di sini kita rubah menjadi pi per 4. Jadinya sin 2, x-nya dirubah jadi pi per 4, hasilnya menjadi sin pi per 2. Pi per 2 itu sama saja dengan 90. Sin 90 itu sama dengan nilainya 1. Oke. Untuk contoh soal nomor 2. Ada limit sin 2x per cos x dengan nilai x mendekati pi per 2. Kita coba dengan substitusi langsung. Jadi sin 2 kali pi per 2 per cos pi per 2. Jadinya sin pi per cos pi per 2. Sin 180 itu 0, cos 90 itu 0. Kalau 0/0 berarti ini nilai tak tentu. Nah, karena mendapatkan nilai tak tentu, maka kita harus lanjutkan dengan cara bisa faktorisasi, bisa menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Kita lihat dari soal limit sin 2x per cos x dengan nilai x mendekati pi per 2, antara sin 2x dan cos x itu yang bisa dirubah itu hanya sin 2x menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Itu ada pada kelas 11. Kita coba ya. Kita rubah. Oke. Limit x mendekati pi per 2. Nah, nilai sin 2x kita rubah jadi 2 sin x kali cos x per cos x. Nah, dari sini kita dapat menyederhanakan cos x per cos x. Cos x dibagi cos x itu nilainya 1. Jadinya nilainya jadi limit x mendekati pi per 2 sin x. Kalau sudah sampai sini, kita langsung substitusikan jadi 2 sin pi per 2. Nah, sin pi per 2 itu nilainya 1. Jadi 2 kali 1. Hasilnya 2. Untuk contoh nomor 3. Ada limit cos 2x min 1 per sin x dengan nilai x mendekati pi.
Kita coba untuk substitusi langsung ya. Jadi cos 2pi min 1 per sin pi. Cos 2pi itu nilainya berapa? Cos 2pi itu nilainya 1 kurangi 1, sin pi itu nilainya 0. Jadinya 0 per 0. 0 per 0 itu nilai tak tentu. Nilai tak tentu. Oke, karena hasilnya nilainya tak tentu, maka kita lanjutkan. Kita bisa rubah, kalau lihat dari soalnya, kita bisa rubah cos 2x menggunakan sifat trigonometri ya, sifat-sifat trigonometri. Nah, jadinya limit cos 2x dirubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Ini dirubah jadi ini ya. Nah, kemudian kita tuliskan min 1-nya, pernya sin x-nya tetap ditulis. Sin x. Nilai x-nya mendekati pi. Oke, setelah itu kita hitung. Nah, ada 1. Nah, tulis dulu limit x mendekati pi. Ada 1 dikurangi 2 sin kuadrat x min 1 per sin x. 1 dikurangi 1 itu hasilnya 0. Maka tinggal limit x mendekati pi min 2 sin kuadrat x per sin x. Sudah, kita bisa jabarkan lagi limit x mendekati pi. Nilai dari sin kuadrat x kita jabarkan jadi sin tulis min 2 sin kuadrat x jadi sin x kali sin x per sin x. Di sini ada sin x bagi sin x. Sin x bagi sin x itu hasilnya 1. Jadi tinggal limit x mendekati pi min 2 sin x. Kalau sudah bentuk seperti ini, kita langsung bisa substitusi langsung. Jadi min 2 sin pi. Sin pi nilainya berapa? Sin pi itu nilainya 0. Jadi tinggal min 2 dikali 0. Hasilnya itu 0. Untuk cara penyelesaian limit fungsi trigonometri, cara kedua itu cara faktorisasi. Contoh soalnya ada limit 1 min sin x per cos kuadrat x. Kita coba menggunakan substitusi langsung. Ada limit 1 min sin pi per 2 dibagi cos pi per 2 cos kuadrat pi per 2. Hasilnya 1, sin pi per 2 itu 1, cos pi per 2 itu 0 dikuadratkan. Jadi hasilnya 0 per 0. 0 per 0 itu nilai tak tentu. Maka kita bisa merubah untuk selanjutnya menggunakan langkah merubah fungsi trigonometrinya, merubah bentuknya ya. Bisa menggunakan, nanti lanjut menggunakan faktorisasi. Kita coba limit x mendekati pi per 2 ada 1 min sin x per
cos kuadrat X. Nah, kita rubah bentuk cos kuadrat X. Tadi di sebelumnya ada bentuk cos kuadrat X bisa dirubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Oke, kita rubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Setelah itu 1 min sin kuadrat X kita bisa berubah menjadi bentuk faktorisasi, jadinya limit 1 min sin X per, kita rubah jadi 1 min sin X dengan 1 plus sin X dengan nilai X mendekati pi per 2. Ya, di sini kita punya 1 min sin X. Di penyebutnya juga ada 1 min sin X. Kalau dibagi, jadi hasilnya 1. Berarti sisanya tinggal limit X mendekati pi per 2 ada 1 per 1 ditambah sin X. Berarti tinggal kita substitusikan limit X mendekati pi per 2 1 per 1 ditambah sin pi per 2. Ini tidak perlu ditulis. Hasilnya 1 per 1 ditambah sin pi per 2 itu adalah hasilnya 1. Jadi nilainya 1 per 2. Untuk cara penyelesaian yang ketiga, menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Sebenarnya tadi di penjelasan contoh soal yang awal-awal, Ibu sudah memasukkan contoh soal ini, tapi kita ulangi tidak apa-apa ya. Contohnya, limit min 2 sin X kali tan X per sin kuadrat X dengan nilai X mendekati 0. Nah, kalau kita soal ini kita langsung substitusikan menjadi min 2 kali sin 0 dikali tan 0 per 0 kuadrat. Jadinya min 2, sin 0 itu 0, tangan 0 itu 0, 0 kuadrat itu 0. Hasilnya itu 0 per 0. Ini merupakan nilai tak tentu. Nah, maka kita bisa menggunakan cara lain agar tidak mendapatkan nilai tak tentu menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Tadi yang ada 6 ya di awal. Jadinya limit X mendekati 0 ada min 2 sin X dikali tan X, pernya ada X kuadrat, kita jabarkan jadi X kali X. Sudah, jadi limit X mendekati 0, sin min 2, ini jadi sin X per X dikali tan X per X. Nah, ini sudah sesuai dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri untuk yang ketiga, ya, sifat 3 dan ke-4. Nah, di situ bisa dihasilkan, jadi sudah langsung dihasilkan min 2. Kalau X dengan X itu hasilnya 1, tan X dengan X itu 1. Jadi hasilnya itu nilainya min 2. Nah, untuk selanjutnya ada latihan soal untuk menentukan nilai limit.
Silahkan kalian kerjakan menggunakan caranya sesuai dengan yang tadi contoh soal dan sifat-sifat limit fungsi. Sekian untuk limit fungsi trigonometri. Terima kasih.